teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Materi yang pertama adalah pengertian etika. Jadi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Lalu yang berikut adalah materi tentang aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, itu baik atau buruk. Etika keutamaan ialah baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, bijaksana, peduli, dan toleransi. Sedangkan etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Berikutnya etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Lalu yang ketiga, sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Lalu yang keempat, sila kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Lalu sila yang kelima yaitu sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain, dan lain-lain. Lalu yang berikut, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran antar pelajar. Lalu yang kedua, korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Lalu yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Lalu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Materi yang berikut menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundsleit atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa,
yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataan B4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak putri Pancasila yang dijabarkan dari kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang berikut, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua yaitu sumber sisiologis. Sumber sisiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditentukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang berikutnya, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Oke teman-teman, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.